Jumpa lagi di Garuda Update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update kasus Subang, 7 saksi terlibat pembunuh ibu dan anak di Subang. Siapa saja? Ini penjelasannya. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon dukung channel ini dulu ya, dengan cara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan berita terbaru dari channel kami. Kalau sudah, mari simak videonya. Halo pemirsa yang setia selalu mengawal kasus Subang, semoga kalian selalu dikasih kesehatan ya. Masih mengenai dengan peristiwa di Subang, peristiwa perampasan nyawa Amel dan Tuti di Subang, perkembangan baru diduga kasus ini, dan akhirnya akan diselesaikan. Tim penyidik Polda Jabar hingga kini masih terus berusaha keras melakukan penyidikan di kasus Subang ini. Itu dilakukan karena kasus cukup rumit dan sangat kompleks sehingga menyulitkan petugas untuk mengungkapnya. Dikutip priangantimurnews.com dan dilansir Garuda Update dari kanal YouTube Wahyu Seno, akan membahas orang-orang yang setiap harinya selalu berhubungan dengan kedua almarhumah dan apakah nantinya mereka akan terlibat. Sudah berjalan 9 bulan lamanya, misteri pembunuhan ibu dan anak Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu Subang yang ditemukan di dalam bagasi mobil mewah Alphard belum juga bisa terungkap. Dugaan dan asumsi liar terus datang kepada orang dekatlah yang melakukan tindak kejahatan keji ini. Tentunya kita pernah mendengar pakar ahli kriminolog dalam bidang hukum kriminalitas, bahwa tindak kejahatan seperti ini tidak lain pelakunya adalah orang dekat atau orang yang dikenal, yang artinya bisa saja teman dekat, pacar ataupun mantan pacar dan bahkan keluarga. Yang terus terpantau sampai saat ini dalam media dia adalah anak tertua korban, suami sekaligus ayah korban, keponakan korban, adik dari saksi Y dan terakhir istri muda saksi Y dan kedua anaknya. Dalam perkara kasus Subang ini, mereka-mereka inilah nama-nama yang selalu terpublik di media dan mendapatkan dugaan atau asumsi liar dari masyarakat. Namun itu adalah asumsi liar dan dugaan liar dengan asas praduga tidak bersalah, tentunya, dan semua keputusan berada di pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Pak Mulyana yang tidak lain adik saksi Y juga dicurigai karena dialah yang memberikan pendamping hukum kepada saksi Y dan istri mudanya. Kecurigaan dan asumsi kita terhadap Pak Mulyana ini. Yang pertama, Pak Mulyana berikan pendamping hukum kepada saksi Y dan juga istri mudanya secepat itu. Padahal X saat itu hanya sebagai saksi, dan yang kedua, Pak Mulyana memiliki seorang anak yang bekerja di Polsek Jalan Cagas sebagai penyidik, yang seharusnya membantu saksi Y ini untuk mencari petunjuk dan jejak pelaku, dan membantu pihak kepolisian Polres Subang, Jawa Barat saat itu. Bukan malah membela saksi Y agar terbebas dari saksi atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik Polda Jawa Barat. Jika memang saksi Y ini tidak terlibat dalam perkara ini, harusnya ikut antusias mencari keadilan atas meninggalnya istri dan anaknya almarhumah Ibu Tuti Suhartini dan almarhumah Amel. Dikutip Garuda Update dalam YouTube Wahyu Seno menjelaskan, jadi awalnya saksi Y ini mengatakan bahwa yang memberikan pendamping hukum itu adalah adiknya. Barulah adik saksi Y ini muncul di media, yang artinya saksi Y saat itu tidak didampingi pengacara. Dan beberapa harinya adik saksi Y ini juga memberikan pendampingan hukum terhadap istri muda saksi Y dan juga kedua anak laki-laki istri muda. Inilah yang menjadi pertanyaan publik dan tanda tanya. Sedangkan saat itu tentu kita tahu Yoris dan juga Ramdhanu tidak ada pendamping hukum. Anak tertua almarhumah Tuti sendiri mengatakan, untuk apa sewa pengacara kalau kita nggak salah? Sewa pengacara itu kan kalau sudah ada penetapan untuk membela diri, kata Yoris saat itu. Inilah yang kemungkinan membuat asumsi liar dan juga dugaan bahwa mereka ini ada keterlibatan dalam kasus Subang ini. Ataupun mengetahui perkara kasus Subang meninggalnya almarhumah Ibu Tuti dan juga almarhumah Amalia Mustika Ratu. Karena hanya merekalah yang setiap harinya bersama kedua almarhumah, dan saksi Y ini juga pernah mengatakan bahwa kedua almarhumah ini tidak memiliki musuh. Apakah kasus ini ada keterkaitan mengenai yayasan ataukah mengenai kehidupan sehari-harinya? Namun anehnya tidak ada antusias mereka untuk membantu tim penyidik kepolisian Subang, Jawa Barat tersebut dalam mencari jejak petunjuk apapun itu, dan mengungkap perkara kasus Subang ini. Semoga secepatnya kasus ini bisa terkuak dan menemukan otak dalang pelaku kasus Subang tersebut. Sekian informasi dari kami dan nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.